Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya ibu-ibu? Sehat? Alhamdulillah sehat walafiat. Punya kesempatan? Insya Allah. Nikmat sehat dan punya kesempatan. Inilah nikmat yang paling indah. Kita syukuri bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Yang saya hormati Ibu Pimpinan Cabang Aisyah Kecamatan Ngadiluih beserta jajarannya. Yang saya hormati Ibu-ibu Ketua Ranting. Di sini di Ngadiluih ada 7 ranting, insya Allah. Yang semuanya ranting gemuk-gemuk ya Bu. Rantingnya banyak anggotanya ya Bu. Alhamdulillah. Semoga kita banyak teman. Semakin banyak anggota Aisyah, kita semakin mudah untuk berkomunikasi. Kita semakin mudah untuk melangkah, menyelesaikan program-program kita. Terima kasih Ibu-ibu waktu yang telah diberikan kepada saya sore hari ini. Marilah kita gunakan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya. Menuntut ilmu itu hukumnya wajib. Kalau kita menuntut ilmu bersama-sama di sini, berarti kita melaksanakan jihad fi sabilillah. Ini ada nilainya ibadah. Semoga Allah menerima ibadah kita dan dicatat oleh Allah sebagai amal soleh kita. Ibu-ibu sudah meninggalkan rumah, datang sini. Kita sepakat setiap Jumat jam 2 kita melaksanakan atau kita mengadakan kajian bersama-sama. 2 Jumat sekali ya Bunda. Ya, yang penting istiqomah. Alhamdulillah kita bisa melaksanakan itu semuanya. Waktu yang diberikan pada saya ada 1 jam 60 menit untuk membahas bersama-sama dengan kita adabul mar'ah fil Islam. Etika perempuan di dalam Islam. Kita pelajari bersama-sama. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Pimpinan Cabang Aisyah, Ibu Falastina, yang telah memberikan waktu karena beliaunya ini lagi ada pendampingan putrinya untuk wisuda. Kita doakan sama-sama semoga menjadi anak yang solehah. Ibu-ibu sekalian yang saya hormati, adabul mar'ah fil Islam itu ada 2 kata yang kita perlu kaji. Yang pertama adalah adab, yang kedua adalah mar'ah. Adab. Ada orang mengatakan anak itu gak punya adab sama sekali. Apa adab itu? Anak itu adabnya kurang baik. Apa sih sebenarnya adab itu? Menurut pengertiannya, adab adalah standar moral,
tata cara mengatur perilaku manusia berdasarkan nilai-nilai budaya dan sosial. Adab mencakup tindakan yang pantas dan tidak pantas dilakukan sesuai dengan norma masyarakat atau yang kita sebut dengan etika. Kita beretika, kita beradab. Di dalam Pancasila itu ada kalimat yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila keberapa itu? Sila ke Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat bijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kemanusiaan yang adil dan beradab itu adalah sila yang kedua. Jadi adab di sini adalah standar moral. Siapapun yang melanggar adab akan mendapatkan hujatan dari masyarakat. Derajat kita di masyarakat itu akan menjadi rendah kalau kita nggak tahu tentang adab. Bagaimana adab kita bergaul dengan masyarakat, bagaimana adab kita bergaul dengan keluarga, bagaimana kita bergaul dengan tetangga. Kalau kita nggak mengerti ilmunya, nggak punya adabnya, kita menjadi tidak beradab. Itu pasti akan mendapatkan cemoohan dari masyarakat. Kita melakukan sesuatu yang tidak pantas kita ucapkan. Kita menghujat orang di muka umum. Kita mengatakan bodoh, goblok di depan umum. Itu melanggar etika, melanggar adab. Nggak tahu toto kromo, nggak mengerti sopan santun. Nah itulah yang dimaksud dengan adab. Ibu-ibu yang saya hormati, dalam tema itu ada istilah mar'ah. Mar'ah itu adalah perempuan. Lebih spesifik merujuk pada seorang perempuan secara individu. Namun juga memiliki konotasi yang lebih luas. Seperti istri. Nah, istri, semua wanita tidak akan disebut istri. Kalau istri pasti wanita, pasti perempuan. Jadi lebih khusus. Anak kecil perempuan, apakah itu mar'ah? Semua anak kecil, apakah itu mar'ah? Apakah itu wanita? Iya, dia wanita. Tapi beda dengan istri. Dia belum menjadi istri karena dia belum menikah. Jadi untuk mar'ah itu wanita yang pengertiannya lebih spesifik merujuk pada seorang perempuan individu. Seorang perempuan individu yang bagaimana? Itu nanti akan diatur oleh agama Islam. Bagaimana kita bergaul di dalam rumah tangga, sikap kita kepada suami dan anak. Bergaul di masyarakat, bagaimana sikap kita dengan tetangga, dengan teman, dengan masyarakat umum, bagaimana tata caranya kita bertamu. Nah ini masuk pada materi yang akan kita bahas nanti.
bagaimana adabnya bertetangga, bagaimana adabnya bertamu, bagaimana adabnya kita di dalam masyarakat. Ada di dalam Al-Quran itu ada surah An-Nisa. Itu artinya wanita. Sering digunakan dalam konteks hukum keluarga, warisan, hubungan sosial antara laki-laki dan perempuan. Kata ini juga bisa merujuk pada seluruh umat manusia. Kalau An-Nisa di dalam Al-Quran itu mencakup seluruh masyarakat yang berjenis kelamin perempuan. Tapi kalau mar'ah yang di sini secara pribadi, secara individu, bagaimana perempuan yang baik. Bagaimana cara menjadi perempuan yang solehah. Jadi bedanya antara wanita dan mar'ah, kalau wanita itu pengertian lebih luas, tapi kalau mar'ah ini pengertiannya lebih spesifik. Semoga bisa dipahami adab dan mar'ah. Ibu-ibu sekalian yang saya hormati, ada yang menanyakan bedanya adab, budi pekerti, dan akhlak. Podo pora. Sama apa tidak? Budi pekerti mengacu pada pembentukan moral atau karakter seseorang melalui nilai-nilai luhur. Nilai-nilai masyarakat yang baik. Jadi mengacu pada pembentukan. Kalau akhlak itu karakter bawaan yang muncul dalam diri seseorang dan mencerminkan kepribadian yang baik atau buruk karakternya. Orang itu karakternya kaku, gak kena tiluk. Orang itu karakternya sabar. Orang itu karakternya nerimo. Nah, kita punya karakter masing-masing dan ini sifat ini kita tidak bisa memilih. Tetapi akhlak ini yang kita bawa dari sananya. Nah, dari Allah Subhanahu wa taala ini bisa kita sempurnakan. Kalau kita memiliki akhlak yang kurang bagus, bisa dibaguskan melalui budi pekerti. Budi pekerti mengacu pada pembentukan moral, pembentukan karakter seseorang melalui nilai-nilai luhur. Jadi yang baik-baik yang kita doktrinkan kepada sasaran, kepada anak atau kepada tetangga, boleh juga. Tetapi harus dengan jalan yang sopan. Rasulullah memiliki budi pekerti yang bagus, amanah. Itu dapat dipercaya. Rasulullah memiliki sifat atau karakter tablik. Kalau dia memiliki ilmu, Rasulullah bisa menyampaikan. Berarti ahli pidato, ahli menyampaikan ilmunya. Rasulullah itu fatonah, cerdas, cerdik, pandai. Bagaimana dengan kita? Kalau kita tidak mau belajar, bagaimana bisa pandai? Jadi pandai itu bisa diciptakan, bisa dilatihkan. Oleh karena itu, budi pekerti yang bagus itu bisa merubah karakter bawaan kita menjadi lebih sempurna. Kalau akhlaknya bagus, dengan budi pekerti yang bagus, maka kita bisa
menjaga adab. Insya Allah kita bisa selamat, baik dalam rumah tangga, dalam bermasyarakat, dan bernegara. Insya Allah kedamaian akan kita dapatkan. Bu-ibu sekalian yang saya hormati, akhlak yang kita katakan dengan karakter bawaan itu misalkan karakter sabar. Sabar dalam hal apa? Dalam menghadapi cobaan. Sabar. Sabar ini kita dapatkan kalau kita sudah ada ujian. Jadi masing-masing kita diuji oleh Allah, itu ada tujuannya Allah memberikan ujian kepada kita. Setiap saat kita diuji. Bagaimana kita menyikapi? Masing-masing orang ini berbeda dalam menyikapi ujian dalam kehidupan sehari-hari. Ada yang menyikapi bahwa ujian ini adalah musibah. Ada yang menyikapi ujian ini adalah berkah. Ini tergantung bagaimana cara pandang kita. Bagaimana kita memandang ujian yang diberikan oleh Allah kepada kita. Cara pandang berbeda, hasilnya juga berbeda. Jadi kalau ujian itu sangat penting untuk kita kembalikan lagi kepada Allah. Jadi kita tidak menyalahkan soalnya, tapi kita menjawab soalnya. Kita minta petunjuk kepada Allah. Contohnya lagi dermawan. Ini adalah karakter bawaan. Karakter bawaan seseorang. Nggak bisa ini orang disuruh dermawan. Begitu saja. Tanpa adanya iming-iming dari Allah. Diiming-iming. Kalau kita misalnya memberikan sesuatu kepada orang lain, sedekah. Misalnya kita akan sedekah. Ini nanti akan diganti oleh Allah dengan pahala yang berlipat ganda. Ini motivasi saja untuk kita agar kita menjadi dermawan. Bisa kita latih. Kita lepas harta kita dengan tidak mengingat-ingat lagi. Kita ikhlaskan, kurang ikhlas diikhlas-ikhlaskan. Gak patah ikhlas, yo diikhlas-ikhlaskan. Ini harus kita latih. Kalau tidak kita latih, kita akan menjadi orang kikir. Dan itu tidak disuka oleh masyarakat. Sabar dan takdir dan ikhlas. Sabar dan ikhlas. Itu takdir yang diberikan oleh Allah. Namun takdir ini masih kita bisa usahakan agar kita tidak menjadi orang yang kikir. Latihan sedekah. Insya Allah dengan latihan kita akan menjadi tidak kikir. Kalau tidak dilatih, kita memberi, kita hanya terima, dan terima. Itu akan menjadi tamak. Bu-ibu yang kita hormati, kita meneladani akhlak Rasulullah agar hidup kita menjadi mulia, agar kita selamat fitini wa dunya wal akhirah. Kita selalu berdoa, Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dini wad dunya wal akhirah wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizki wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut.
Allahumma hawwin alaina fi saharatil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Semoga Allah mengabulkan doa kita. Kita selalu berusaha untuk minta takdir yang baik. Mungkin untuk pengertian dari adab, budi pekerti, akhlak, ini kita lebih tahu, lebih paham, insya Allah. Semoga bisa difahami dari keterangan saya.